Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sutadi, biasanya dipanggil Pak Tadi. Pada video kali ini saya akan memberikan materi MPLS 2020 SMP PGRI tentang kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Yuk kita ikuti video selanjutnya. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memegang peranan sangat penting demi tercapainya kesuksesan belajar. Nah, sering berkembangnya zaman, kurikulum sering mengalami banyak perubahan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum itu ya? Apa fungsinya, tujuan, komponen sebuah kurikulum? Nah, kita pelajari pada video kali ini ya. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para guru demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, sedangkan kurikulum berfungsi untuk membantu guru maupun siswa agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Nah, tujuan utama dari kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Nah, tahukah kalian bahwa kurikulum di Indonesia banyak mengalami perubahan? Nah, contohnya ada kurikulum 1994, ada kurikulum 2004, ada kurikulum 2006, dan pastinya yang terbaru ini yang sekarang kita pakai adalah kurikulum 2013 atau disebut K13. Nah, apa saja ya yang ada di kurikulum 2013? Nah, tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan terakhir adalah penutup. Nah, sekarang kita pelajari apa saja yang ada di pendahuluan pada kurikulum 2013. Nah, pada pendahuluan di kurikulum 13, yang pertama adalah mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kalian akan diajak bersenang-senang dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan dikembangkan. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir,
Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi pada K13 ini, pada pendahuluan itu tidak hanya salam saja atau berdoa saja, tapi kalian juga akan disampaikan materi pada bab pendahuluan K13. Salah satunya adalah menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi kalian akan diberitahu tentang bagaimana penilaiannya pada materi yang akan disampaikan. Baik, kita lanjutkan pada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua pada K13 ini adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti adalah merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, menalar, atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Artinya di sini kalian akan diajak untuk mengamati suatu objek, gambar, atau apapun, bisa bentuk video, bisa bentuk gambar, bisa bentuk objek yang lain di lapangan. Nah, setelah itu kalian akan diajak untuk mengumpulkan informasi, kemudian kalian akan mencatat, kemudian merangkumnya, dan kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Itu adalah salah satu kegiatan inti pada K13. Nah, pada tahapan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Nah, guru nanti juga akan melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil peserta didik. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi kegiatan penilaian ini di kurikulum K13 dilakukan pada kegiatan penutup. Nah, guru akan memberikan penilaian apa yang sudah kalian kerjakan pada kegiatan inti. Bisa kegiatan berkelompok, tugas individu, maupun hasil belajar peserta didik. Nah, pada aspek penilaian, guru dapat melaksanakan penilaian di 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran,
untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Misalnya mengerjakan soal, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan dan melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Artinya, pada aspek keterampilan ini adalah yang dinilai adalah keterampilannya atau disebut bakat kalian. Yang ketiga adalah penilaian pada sikap dan perilaku. Nah, aspek penilaian sikap dan perilaku ini merupakan penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian atau teman sejawat dan sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Jadi kalau kalian di dalam kelas, guru pasti akan menilai sikap kalian di dalam kelas, tata cara berbicara kepada guru, berbicara kepada sesama teman, kemudian perilaku sesama teman, kemudian banyak sekali sikap perilaku yang nantinya akan dinilai oleh Bapak Ibu guru di kelas. Demikian materi pengenalan kurikulum 2013. Semoga kalian memahami dan kemudian kalian nanti bisa mengaplikasikan di dalam kelas. Tentunya harapan Bapak Ibu guru, kalian adalah mendapatkan nilai yang terbaik, kemudian menjadikan anak yang memiliki sikap dan perilaku yang sangat baik. Baik, itu saja dari Pak tadi. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.